Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut, begitu juga terhadap pihak ketiganya. Oke Wak geng, kali ini saya pun tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi tersebut memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi manusia tersebut, atau pihak ketiganya, atau diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini selalu tertunda. Selalu menerima yang namanya hambatan dan selalu mendapatkan yang namanya dampak negatif. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tertunda, ini adalah perencanaan. Mengarah terhadap sesuatu hal yang sudah direncanakan, tetapi hal tersebut tidak tereksekusi karena bisa saja
masih memikirkan dan belum rela untuk melepaskan terhadap kondisi perasaan. Bukan hanya suatu perencanaan yang sering tertunda, tetapi satu energi tersebut sudah menyadari kondisi ketidaknyamanan itu memberikan berbagai kesulitan untuk bertindak. Ini yang saya lihat, Wak Geng, dari kartu yang saya pegang. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini seakan-akan membuktikan sifat dan karakter yang dimiliki pihak lain ketika ada satu konflik. Konflik tersebut tidak diselesaikan, melainkan kabur. Padahal konflik itu pihak lain yang menciptakan, tetapi ingin dibenarkan. Seperti pecundang, melarikan diri atau kabur, tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya untuk saat ini saya mengatakan ketiga aspek tadi sedang tidak seimbang ataupun tidak stabil. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang dan tidak stabil? Karena rasa ketakutan itu masih mengendalikan pemikiran. Rasa emosi masih mengendalikan pemikiran. Padahal diri kamu sudah menyadari apa yang selama ini kamu bina dan apa yang selama ini kamu perjuangkan itu tidak pernah memberikan diri kamu suatu ekspektasi sesuai dengan keinginan kamu. Kamu yang berusaha untuk memberikan suatu pemikiran terhadap hubungan kamu agar bisa hubungan kamu itu tenang, tetapi orang yang kamu prioritaskan seakan-akan tidak memperdulikan ketenangan tersebut. Kamu yang berusaha untuk membuat hubungan kamu seimbang, tetapi orang yang kamu prioritaskan selalu saja membuat keseimbangan tersebut menimbulkan berbagai konflik. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi bisa kamu benarkan secara logika atau tidak. Tetapi kartu yang saya pegang ini pun bisa saja berbicara dari sisi lainnya. Saya rasa sudah saatnya diri kamu untuk mengambil satu keputusan yang dimana keputusan itu tindakan untuk bergerak demi kehidupan kamu ke depannya. Itu dia, Wak Geng. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan ucapan saya tadi? Ya, kalau menurut diri kau cocok ucapan saya tadi, angkat. Tetapi kalau menurut kau tidak cocok ucapan saya tadi, tidak usah kau angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Six of Swords terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang
dari keenam pedang tersebut, satu pedang itu mengharuskan diri kamu untuk melepaskan kondisi yang membuat diri kamu menerima berbagai hubungan toksik. Kamu harus bisa untuk melepaskan dan bisa menciptakan suatu kehidupan baru. Mengharapkan orang lain untuk menciptakan kehidupan baru terhadap diri kamu. Kamu siapa? Kamu bukan Raja Sultan, kamu bukan anak Cleopatra, dan kamu bukan keturunan dari Firaun. Coba lihat sekeliling kamu. Contoh kecilnya. Kamu menyadari kan kondisi di sekeliling kamu yang selama ini kamu prioritaskan membuat diri kamu sulit untuk bahagia. Tetapi kenapa diri kamu sangat sulit untuk melepaskan? Apa faktornya? Anak, aset, keuangan, itu faktornya yang membuat diri kamu sangat sulit untuk melepaskan. Iya, bukan lebih penting keadaan batin kamu yang ingin kamu utamakan. Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wak Geng, bukan menyalahkan, bukan menghakimi, dan bukan menyudutkan diri kamu. Bukan. Sebenarnya diri kamu itu adalah orang yang baik. Sebenarnya diri kamu itu adalah orang yang jujur. Sebenarnya diri kamu itu adalah orang yang tulus. Tetapi kebaikan, kejujuran, dan ketulusan kamu itu, kamu salah menempatkannya terhadap orang yang kamu prioritaskan. Kenapa saya mengatakan salah? Karena orang yang kamu prioritaskan itu sebagai pecundang yang tahunya menimbulkan konflik, tetapi konflik yang ditimbulkan tidak bisa diselesaikan, pergi seperti kanak kekanakan. Dia beranggapan, saya timbulkan sajalah konflik, siapa tahu kalau konflik ini timbul, saya tidak bisa menyelesaikan, saya pergi, saya masih akan dicari-cari. Itu sebagai pecundang, melarikan diri dalam kondisi penuh dengan kesalahan. Bukan untuk mengakui kesalahan, tetapi lari dari kesalahan. Apakah itu karakter dari manusia yang selama ini kamu prioritaskan? Saya hanya sekedar ingin bertanya kembali, Wak Geng, dengan ucapan yang barusan saya katakan. Benar atau tidak, kamu yang membenarkan. Benar atau tidak, tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya tadi. Saya hanya bisa memberikan informasi sesuai dengan apa yang saya lihat. Di luar dari situ, saya tidak berani untuk mengucapkannya terhadap diri kamu. Karena saya tipikal orang yang berbicara blak-blakan to the point. Kalau saya mengatakan manusia itu seperti ini, ya karena kartu yang saya pegang seperti itu. Kalau saya mengatakan sifat dan karakter energi kamu seperti ini, ya karena apa yang saya lihat itu yang harus saya sampaikan. Blak-blakan. Tipikal orang yang blak-blakan saya. Tidak suka ya tidak suka, suka ya suka. Begitu juga terhadap kartu yang saya pegang. Kalau kartu berbicara negatif, saya berbicara negatif. Itu dia, Wak Geng. 6. Kamu ditinggalkan di saat diri kamu benar-benar sudah berjuang. Kamu ditinggalkan di saat diri kamu sudah mengorbankan harga diri kamu, materi kamu, semua hancur. Ketika diri kamu hancur, kamu ditinggalkan, jelek. Ya kan pecundang seperti itu. Setelah menikmati apa yang kamu miliki, dia kabur demi menciptakan suatu kehidupan baru. Wow, mantap jiwa. Ternyata orang yang kamu prioritaskan itu, kamu salah. Jadi untuk saat ini, Wak Geng, sekalipun saya membuka kartu berikutnya, saran saya cuma satu. Ayo,
Mari kita bangun kehidupan yang baru. Tujuannya apa? Karena kamu itu memiliki batin yang ingin tenang. Kalau dia pergi ya silakan pergi. Kalau dia ingin pulang ya silakan pulang. Capek kamu memikirkan hal yang tidak penting. Capek menguras tenaga kamu, menguras energi positif kamu, menguras pemikiran kamu. Kalau dia pergi ya silakan pergi. Biarkan dia pergi. Itu kan keputusan dia, bukan keputusan kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa melarang diri dia untuk pergi kalau sifat dan karakternya sebagai pecundang? Toh juga kamu yang akan dirugikan. Lagian apa sih untungnya diri kamu memikirkan orang yang tidak penting yang sudah meninggalkan diri kamu? Apakah ATM kamu terdiri langsung jatuh 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar? Kan tidak. Apakah ATM kamu langsung jatuh? Kan tidak. Daripada kamu memikirkan, lebih baik kamu memikirkan kondisi kehidupan kamu untuk kedepannya. Terlalu naif, terlalu egois kalau kamu masih memikirkan orang yang sudah tidak memperdulikan diri kamu. Walaupun perkataan saya ini masih mengarah terhadap hubungan pernikahan, ya saya rasa percuma. Akan seperti itu saja rumah tangga kamu kalau salah satu pihak lebih mendominasi untuk berkuasa. Itu dia geng. Six of Swords, 6 pedang. Kalau saya mengarahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut, berbanding terbalik ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu. Berbanding terbalik, sungguh-sungguh berbanding terbalik. Kenapa saya mengatakan berbanding terbalik? Karena manusia ini pergi meninggalkan diri kamu, tetapi kepergian diri dia membuat diri dia merasa sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya ketenangan. Ketika manusia ini pergi meninggalkan diri kamu, sepertinya manusia ini merasa sangat ketakutan untuk menciptakan suatu kehidupan baru. Ini dia bagian. Saya mengakui manusia ini melakukan perjalanan yang dimana perjalanan kehidupan itu terhadap pihak ketiganya. Tetapi kehadiran pihak ketiga membuat manusia ini tidak pernah mendapatkan yang namanya suatu ketenangan. Yang dia dapatkan adalah konflik. Six of Swords. Kita lihat kartu berikutnya. Justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Justice. Saya rasa manusia ini terlalu banyak menyalahkan diri kamu. Dan saya rasa manusia ini terlalu banyak membuat diri kamu itu disudutkan. Dan saya rasa manusia ini terlalu banyak memberikan diri kamu suatu bentuk hukuman yang dimana menyakiti perasaan kamu. Dan saya rasa manusia ini meninggalkan diri kamu karena diri dia merasa kamu itu bukan sebagai pasangan tetapi sebagai lawan. Kamu tidak dianggap sebagai pasangan, hanya sebagai lawan. Kalau dia menganggap diri kamu sebagai pasangan, dia tidak akan mungkin meninggalkan diri kamu demi orang lain, demi kehidupan baru. Pasti secara otomatis dia akan menikmati hubungan yang kamu bina terhadap diri dia. Justice, kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, manusia ini merasa ada sesuatu hal yang ingin dia tebus terhadap diri kamu, yang dimana
ketika manusia ini bersama dengan diri kamu di masa lalu, meremehkan diri kamu, menyalahkan diri kamu, dan menyudutkan diri kamu. Seakan-akan ketika manusia ini meremehkan diri kamu di masa lalu, membuat pemikiran dia berbanding terbalik dengan apa yang dia lihat untuk saat ini. Manusia ini terlalu banyak meremehkan diri kamu, tetapi untuk saat ini manusia ini melihat diri kamu suatu bentuk yang dimana bentuk tersebut suatu karma yang harus dia rasakan. Wow, justice. Seakan-akan manusia ini ingin meminta maaf terhadap diri kamu ketika manusia ini meremehkan diri kamu di masa lalu. Karena dia menganggap, wak geng, untuk saat ini dia itu sudah mendapatkan suatu kehidupan yang sesuai atau setimpal ketika diri dia meremehkan diri kamu. Meremehkan. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Knight of Swords. Seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang seakan-akan memiliki dorongan secara perasaan untuk mencari diri kamu. Knight of Swords, seseorang yang memegang satu pedang yang dimana pedang tersebut seakan-akan memiliki sikap optimis untuk kembali terhadap diri kamu ketika manusia ini meremehkan diri kamu. Enak banget ya, setelah meremehkan, menyalahkan, menyudutkan, meninggalkan sebagai pecundang, tetapi ketika diri kamu sudah berubah, sudah bisa stabil, sudah bisa seimbang, manusia ini tiba-tiba ingin kembali terhadap diri kamu. Ingin mencari diri kamu. Ingin seperti merasa ketakutan untuk melihat keberhasilan kamu ketika diri kamu ditinggalkan oleh manusia tersebut. 3 kartu yang saya pegang ini, wak geng, walaupun di awal pembicaraan saya tadi saya tidak memiliki topik, kartu ini lebih mendominasi terhadap posisi energi manusia tersebut. Ingin meminta maaf terhadap diri kamu. Knight of Swords, yang seakan-akan manusia ini tidak peduli bagaimana caranya dan apa dampaknya yang harus dia terima. Setidaknya ini akan mencari diri kamu. Akan mencari. Kita lihat kartu berikutnya. Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, saya rasa satu pedang yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini merasa bersalah ketika meremehkan diri kamu. Tetapi rasa bersalah tersebut berbanding terbalik terhadap diri kamu. Ketika manusia ini ingin memberikan diri kamu suatu komunikasi dan ingin kembali dan ingin mencari diri kamu, justru diri kamu merasa trauma, depresi, stres, dan kamu tidak mau merespon komunikasi tersebut. Rasa penyesalan dibalik dari diri dia meremehkan diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups. Eight of Cups terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan yang saya ambil tadi seakan-akan membuktikan manusia ini seperti orang penuh dengan kekecewaan ketika meninggalkan dan meremehkan diri kamu ketika diri kamu sudah berhasil untuk saat ini. Ini orang seakan-akan, bagaimana ya bisa saya kategorikan ya wak geng ya? Ya wak geng, awalnya dia yang pergi meninggalkan diri kamu. Tetapi
Apabila manusia ini kembali terhadap diri kamu, dia ketakutan, tidak berani. Niat untuk mencari, ingin dieksekusikan. Tetapi ketika niat tersebut ingin dia sampaikan terhadap diri kamu ketika berhadapan, manusia ini tidak berani untuk meminta maaf. Karena dia merasa, wah, ternyata bisa berubah ya. Wah, ternyata bisa berhasil ya. Gitu, geng. Merasa bersalah, mencari diri kamu, pecundang, hukuman, di mana hukuman itu luka di dalam perasaan dia ketika diri dia tidak terima melihat diri kamu untuk saat ini. Wow, muncul kartu 2 pedang. Kartu terakhir pedang. Kartu pertama pedang. Pedang, 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 dan pedang. Kondisi putus asa. Kartu terakhir buntu, putus asa. Wow. Saya akan berbicara secara negatif, bukan berbicara secara positif. Kalau manusia ini mencari diri kamu, saya rasa itu adalah suatu kebuntuan yang selama ini tidak, yang akan dia nikmati. Tetapi kalau diri kamu masih menerima manusia ini, silakan membuka lubang yang pernah kamu tutup. Itu saja, Wak Geng. Silakan kamu buka lubang yang sudah kamu tutup untuk merusak mental kamu kembali. Kalau kamu menerima manusia yang sudah meremehkan diri kamu selama ini di masa lalu ataupun untuk saat ini. Memang saya mengakui manusia ini akan meminta maaf ketika diri dia terlalu banyak menyalahkan diri kamu. Tetapi di balik dari kata maaf tersebut, kamu akan membuka lubang yang pernah kamu tutup. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.